Power supply ternyata menarik beberapa vendor untuk juga ikut dalam industri ini. Salah satunya adalah Gigabyte yang dikenal dengan merek dari motherboard dan kartu grafis. Kami kali ini menguji sebuah power supply entry level dari Gigabyte yang memang sudah ada di Indonesia selama beberapa waktu, yaitu seri dari Gigabyte P550B yang berkapasitas 550 watt. Sebuah kapasitas power supply 550 watt menjadi sesuatu yang mainstream saat ini, mengingat kebutuhan kartu grafis dan sistem yang banyak direkomendasikan untuk kelas PC mainstream gaming yang biasanya banyak orang beli ya, itu ada di rating kapasitas 550 watt. Ini yang membuat persaingan kompetitif yang ada di kelas power supply berkapasitas ini cukup ramai sekali. Nah, Gigabyte ingin menawarkan sesuatu yang kurang lebih sebenarnya sama, tetapi dengan ala Gigabyte di produk power supply mereka ini. P550B adalah sebuah power supply berkapasitas 550 watt yang memiliki efisiensi 80 plus bronze full range. Artinya, input tegangan yang bisa diterima oleh power supply ini mulai dari 110 hingga 240 volt. Ini nanti akan kami uji apakah benar input tegangannya seperti itu atau tidak. Sekilas kami ingin menjelaskan beberapa fitur yang dimiliki Gigabyte P550B ini. Pertama, dimensi power supply yang ada atau yang dibuat oleh Gigabyte ini sama persis dengan dimensi-dimensi power supply pada umumnya. Mereka melengkapinya dengan kabel yang sudah pipih atau biasa disebut dengan black ribbon cable yang lebih luas dan lebih lebih gampang diatur di dalam casing. Dan power supply ini karena berada di entry level, dia tidak memiliki fitur semi modular ataupun modular. Semua kabelnya masih terpasang di body power supply. Dari spesifikasi yang terlihat, secara kasat mata kami bisa memastikan bahwa power supply ini menggunakan topologi primary aktif PFC plus dual forward. Sedangkan di secondary, topologinya adalah rectifier di 12 dan 5 volt, dan untuk 3,3-nya menggunakan magnetic amplifier. Ini sebuah topologi yang khas digunakan pada power supply budget. Kami memulai pengujiannya dengan menguji tegangan 230 volt seperti tegangan yang ada di Indonesia pada umumnya. Di sini kami seperti biasa menggunakan kombinasi Cinebench R23 dan Furmac. Spesifikasi peripheral yang kami gunakan dalam pengujian adalah prosesor Core i9 12900K, kemudian motherboard Z690 Aorus Elite AX DDR4, kemudian memori DDR4 dari G-Skill Trident Zinio 16GB DDR4 3600, kemudian untuk kartu grafis, untuk membebani power supply ini kami menggunakan kartu grafis dari Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC, yang sebenarnya di websitenya Gigabyte merekomendasikan penggunaan power supply 600 watt. Di sini yang kami gunakan adalah 50 watt lebih rendah dari rekomendasi yang harusnya dibutuhkan oleh kartu grafis ini. Kami sudah mulai pengujian dengan menampilkan HW info dan kami juga mengukur tegangan 12 voltnya menggunakan digital multitester yang biasa kami gunakan pada pengujian-pengujian sebelumnya. Terlihat Cinebench sekarang sedang berjalan, memaksa prosesor Core i9 12900K ini berjalan maksimum, dan Furmac kami set di resolusi 4K yang memaksa kartu grafis untuk mengeluarkan daya terbaiknya, dan power supply juga bisa mensupply tegangan 12 volt yang jauh lebih maksimum. Dari hasil pengujian, dari HW info terlihat tegangan terbaca untuk 12 voltnya di 11,7. Ini masih dalam kategori normal ya, meskipun agak sedikit jauh dari harusnya 12 volt. Sedangkan di digital multitester ini menunjukkan angka 11,8. Dan total watt saat ini berjalan itu ada di angka maksimum di 585 watt atau sekitar 580-an kalau kita hitung secara rata-rata. Pengujian kami lanjutkan dengan menggunakan game Cyberpunk 2077 yang memang game ini kami nilai bisa mengeluarkan performa terbaik dari power supply dan juga benar-benar memeras CPU dan kartu grafis yang ada dalam PC. Dari pengujian kami mengukur dengan digital multitester, itu terlihat angka yang stabil sekali di angka 12 volt dan total wattage-nya maksimum ada di antara 420 hingga 460 watt. Pengujian selanjutnya kami ingin membuktikan input tegangan 110 yang ini akan memberikan simulasi kondisi tegangan di beberapa area di Indonesia yang memang jauh berada di bawah 230 volt.
Jadi kami menggunakan sebuah voltage regulator, kami set di angka 110 volt untuk output tegangannya, sehingga input yang diterima oleh si power supply ini menjadi 110 volt. Kami melakukan pengujian yang sama, kami membebani dengan pengujian yang sama seperti ketika kami menguji di 230 volt. Saat ini sedang berjalan Signbench dan Furmark kembali dengan setting yang sama, dan terlihat di HW Info menunjukkan angka tegangan 12 voltnya di angka 11,7, dan digital multitester juga menunjukkan angka 11,8. Keduanya menunjukkan angka yang sama persis seperti ketika input 230 volt. Demikian juga dengan total daya yang dikonsumsi, ini juga kurang lebih sama dengan 230 volt. Ini sekaligus membuktikan benar bahwa power supply ini bisa menerima full range tegangan mulai dari 110 hingga 240 volt. Kami tidak melakukan pengujian lagi untuk game karena pengujian brute force seperti ini jauh lebih berat dibandingkan pengujian game. Setelah kami melakukan pengujian, kami sedikit membongkar dan melihat jeroan power supply ini. Kami nggak akan terlalu mendetail membahasnya, tapi beberapa komponen-komponen utama kami bisa share dengan teman-teman. Di bagian primary side ada transient filter, itu ada 5 buah Y-caps dan 2 buah X-caps, dan juga ada 2 buah CM choke dan 1 buah MOV. Lalu inrush protection-nya ada sebuah NTC thermistor dengan rating 1,5 ohm. Di bridge rectifier-nya ada 1 buah diode bridge GBU 1006. Lalu untuk APFC MOSFET-nya menggunakan Jilin Sino dengan rating 500 volt 18 ampere. APFC BOS diode-nya menggunakan ultrafast dengan rating 8 ampere 600 volt. Dan untuk kapasitornya ini menggunakan 1 buah bulk kapasitor atau main kapasitor dari TEPO dengan rating 330 microfarad 400 volt dengan rating temperatur di 85 derajat Celcius. Main switchernya terdiri dari 2 buah N MOSFET dengan rating 18 ampere 500 volt dari Jilin Sino, dan PFC PWM combo controllernya itu menggunakan solusi dari Champion CM6805. Untuk kipasnya sendiri, P550B ini menggunakan kipas berukuran 12 cm yang diklaim oleh Gigabyte memiliki spesifikasi atau kategori hydraulic bearing fan, sedikit lebih baik daripada sleeve bearing fan yang biasa digunakan pada power supply entry level lainnya. Ini menggunakan solusi dari Baodikai dengan part numbernya BDH12025S dengan maksimum RPM ada di 2300 RPM. Power supply ini belum mendukung zero decibel ya, artinya kipasnya akan selalu berputar baik itu saat dibebani maupun tidak, tetapi dia akan meningkat putaran RPM fan-nya ketika loading yang diterima si power supply ini semakin tinggi. Gigabyte P550B ini menawarkan garansi 3 tahun yang didistribusikan oleh Andal Global Solusindo atau AGS. Selain itu juga power supply ini memiliki proteksi yang cukup banyak. Di sini kami tampilkan beberapa proteksi yang menjaga agar tidak terjadi kerusakan pada peripheral yang terhubung dengan power supply ini yang sehubungan dengan beberapa kondisi kelistrikan atau output DC yang kurang stabil. Jadi kami bisa memastikan bahwa proteksi-proteksi ini ditawarkan Gigabyte untuk investasi teman-teman ke depan ketika menggunakan power supply ini di PC-nya. Selama beberapa hari menggunakan Gigabyte P550B dengan spesifikasi yang seperti ada di belakang saya ini, kami tidak menemukan beberapa masalah yang cukup, atau tidak sama sekali tidak menemukan masalah yang cukup berarti. Meskipun kartu grafis yang kami pakai itu memang ratingnya atau kebutuhan rekomendasi dari Gigabyte sendiri itu harusnya di 600 watt, power supply P550B ini masih mampu untuk menghandle pekerjaan-pekerjaan yang umum digunakan seperti gaming ataupun productivity. Sedangkan pengujian yang kami lakukan dengan menggunakan kombinasi Signbench dan Furmark itu adalah pengujian untuk menarik atau menggunakan semua daya yang diklaim oleh si Gigabyte sehingga bisa menghidupkan dan menjalankan pengujian ekstrim itu dengan stabil. Secara umum kami bisa katakan Gigabyte memulai memperkenalkan power supply ini dengan langkah di entry level yang ya cukup baik. Kami tidak katakan ini terlalu baik karena secara desain memang kami harus mengakui topologi desain dari power supply P550B ini sedikit tertinggal dibanding sekarang yang sudah menggunakan kombinasi active PFC dual forward dengan secondary-nya ada di rectifier 12 volt yang kemudian DC to DC ke 5 dan 3,3
volt. Tetapi sekali lagi dalam hasil pengujian, hasil akhirlah yang membuktikan power supply ini masih mampu untuk menerima beban yang lebih daripada apa yang seharusnya secara umum diterima oleh sebuah power supply berkapasitas 550 watt. Demikian yang kami bisa share dengan konten kami kali ini, power supply Gigabyte P550B. Jangan lupa like dan subscribe, serta jangan lupa untuk share video ini jika bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu di konten kami berikutnya.